Saudara Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi atau SPPG di Kabupaten Gresik melayani 2.111 porsi penerima manfaat setiap harinya. Tak hanya menu terencana, pihak SPPG juga melayani permintaan siswa untuk memasak menu yang diinginkan. Jadi dimulai pada pukul 2 dini hari, puluhan relawan SPPG mulai melakukan kegiatan memasak untuk memenuhi 2.111 porsi MBG. Ada sebanyak 40 relawan dari warga sekitar yang membantu proses produksi MBG dengan tugasnya masing-masing, mulai dari mengupas sayur, memasak, hingga ke bagian pengemasan. Kepala SPPG Darul Ihsan Gresik, Nika Kopdasari menyatakan penerima manfaat bisa meminta secara khusus menu makanan yang mereka inginkan. Ada ribuan porsi didistribusikan untuk kelompok belajar dan taman kanak-kanak hingga ke tingkat sekolah menengah atas atau sederajat. Untuk menunya itu berganti, kita tidak setiap hari harus masak nasi untuk sebagai karbohidrat. Jadi kita ganti, kita mix, ada yang kita pakai menu roti, terus ada jagung manis, terus ketela, seperti itu Bapak. Ya, kita juga menerima, kadang itu masukan dari anak-anak juga maunya seperti apa, menunya seperti apa, itu saya terima semua, terus kita koordinasikan dengan ahli gizi. Jadi menu yang kekinian juga bisa masak dengan gizinya juga cukup, begitu Bapak. Saat ini kita sudah bergabung bersama dengan Profesor Dr. Ike Tanziha selaku tim pakar Badan Nasional Gizi atau Badan Gizi Nasional BGN. Kita akan membahas terkait dengan pemenuhan gizi anak Indonesia yang menjadi hak anak-anak kita. Prof, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Prof, iya, ini kan sudah hampir setahun ya, Prof, program Makan Bergizi Gratis. Apa sih, Prof, catatan paling utama yang didapatkan selama praktek hampir 1 tahun ini MBG? Ya, alhamdulillah tentu saja kan tujuan daripada MBG itu adalah pemenuhan gizi dan hasil penelitian sementara ya dari mahasiswa saya juga dari beberapa penelitian-penelitian lainnya menunjukkan adanya perbaikan dari status gizi anak-anak yang menerima MBG dan tingkat kehadiran juga meningkat. Artinya di sini bahwa MBG itu mendorong terhadap perbaikan kinerja anak itu sendiri. Oke, kalau biasanya yang paling kemudian menjadi catatan apa, Prof? Apakah misalnya dari menu-menunya kah? Atau keluh kesahnya dari anak-anak misalnya pengen menu A, menu B begitu? Ya, betul. Badan Gizi Nasional itu menetapkan standar gizi dulu ya, standar gizi. Tetapi tidak menetapkan standar menu. Karena kalau menu itu kan harus berbeda-beda ya sesuai dengan ekologi setempat. Seperti misalnya kalau di Papua menunya mungkin ada yang dari sagu begitu ya. Tapi kalau di Jawa Barat sumber karbohidrat bisa dari beras ya. Tetapi kalau misalnya di NTT bisa dari jagung dan sebagainya. Dan tentu saja menu-menu itu harus dibuat dari bahan pangan lokal sesuai dengan kearifan lokal. Nah itu, jadi kalau misalnya tadi ada permintaan dari anak-anak terkait menu, itu tentu saja kita boleh ya, tetapi ya itu tadi. Tetap kita harus memberikan bahwa MBG yang dibuat itu sesuai dengan edukasinya. Jadi ya mungkin tidak semua permintaan anak ya yang misalnya tidak sesuai dengan makanan gizi seimbang atau misalnya lebih pada makanan-makanan yang import. Nah itu mungkin tidak semuanya harus kita penuhi begitu. Oke, kan jadi tadi Prof katakan kalau masing-masing daerah punya strateginya masing-masing, menu-menunya apa disesuaikan lagi ya Prof dengan bahan-bahan lokal yang ada di sana. Nah pertanyaannya sebenarnya dari komposisi sendiri apakah ada standarnya Prof? Misalnya nih karbohidrat berapa persen, protein berapa persen, sayur-sayuran, buah-buahan. Ya betul, jadi BGN itu membuat standar gizi. Yaitu untuk sarapan itu 20-25% angka kecukupan gizi anak dalam 1 hari. Dan kalau makan siang 30-35%. Dari situ kita bisa menghitung berapa kebutuhan energi, berapa kebutuhan protein, berapa kebutuhan vitamin dan sebagainya. Nah kemudian dari situ diterjemahkan ke dalam bentuk menu ya, menu yang akan diberikan kepada anak begitu ya. Contohnya di Prof, misalnya kita ambil contoh, misalnya pada saat makan siang nasinya berapa banyak jadi, atau ayam untuk, misalnya. Ya betul, jadi untuk memenuhi misalnya
seorang anak misalnya ya, anak SMA itu kan 2000 rata-rata ya, rata-rata misalnya 2250 kalori. Nah, kemudian proteinnya sekitar 60 gram per hari. Nah, kalau misalnya itu makan siang berarti kan protein itu 30-35%. Artinya antara 20-25 gram protein. Nah, kemudian 20-25 gram protein itu diterjemahkan ke dalam bentuk ayam dan juga ke dalam protein hewani dan protein nabati. Jadi misalnya ayamnya itu kurang lebih misalnya 100 gram ya. Kalau misalnya tanpa tulang kurang lebih 80 gram begitu ya. Nah, kemudian protein hewaninya misalnya tempe, protein nabatinya misalnya tempe itu misalnya 40 gram. Nah, itu sudah memenuhi kebutuhan protein untuk sekali makan tadi. Oke, berarti 30. artinya ketika makan bergizi untuk satu siswa, itu yang paling banyak dari komponennya harusnya adalah protein yang paling banyak, Prof? Tidak, harus seimbang. Harus seimbang, betul. Jadi protein kemudian kan apa namanya tuh nasinya, nasinya itu kurang lebih antara 100 dan sampai 150 gram tergantung tadi umur ya. Kalau misalnya anak TK itu nasinya itu 100 gram karena anak TK itu kan kebutuhan energinya juga relatif lebih rendah ya dibandingkan anak-anak SMA misalnya begitu. Nah, jadi kita tetap aja sesuai dengan kebutuhan. Jadi keseimbangan ini adalah penyediaan bahan makanan atau penyediaan makanan sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Nah, kan sesuai dengan kebutuhan ya, Prof. Mungkin banyak juga para orang tua yang mungkin belum mengerti berapa sih kebutuhan anak pada saat makan siang atau makan pagi. Biasanya mungkin disediakan di rumah. Misalnya nih Prof, protein hewaninya banyak, ada telur, misalnya daging dicampur ikan lagi. Tapi kan pada saat Prof bilang tadi kan disesuaikan lagi. Nah, kadang-kadang itu tidak mengerti dan dipertanyakan, loh kok cuma segini doang misalnya. Nah, itu gimana caranya menjelaskan kepada para orang tua ternyata takarannya segini loh. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan juga edukasi. Jadi edukasi itu dilakukan kepada anak ya. Tadi edukasi dilakukan kepada anak adalah salah satunya untuk anak tersebut mengerti ya bahwa makanan yang harus mereka makan itu seperti apa yang ada di ompreng, di food tray gitu kan ya. Jadi nasinya seperti itu, kemudian lauk hewaninya atau protein hewaninya seperti itu, kemudian protein nabatinya, sayur dan buah juga dengan demikian itu ya seperti yang sudah ditampilkan di food tray itunya ya. Nah, kemudian kita juga setelah itu kita juga mengharapkan anak-anak itu menjadi agen perubahan di rumah. Mah kalau makan itu misalnya ya proteinnya sebesar ini loh gitu ininya. Kemudian nasinya seperti itu dan jangan lupa ada sayur dan buah. Jadi kalau misalnya proteinnya kebanyakan itu juga tidak baik karena bagaimanapun juga zat gizi ya kekurangan tidak boleh, kebanyakan juga tidak boleh begitu. Jadi harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan seorang anak. Jadi berat badannya pun tetap terjaga stabil ya, tidak kurus juga tidak terlalu gemuk gitu ya Prof ya. Nah, kalau gitu pertanyaan selanjutnya dengan adanya program MBG berarti bukan hanya menyasar soal memberikan makan bergizi gratis saja kepada setiap orang atau setiap siswa, tetapi juga jangan-jangan ini juga menjadi satu tadi Prof bilang agen perubahan untuk merubah, mengingatkan kembali kalau orang tua, mah kok ini nggak ada sayurnya misalnya nggak ada buah-buahan gitu ya Prof. Jadi sebenarnya apa sih yang kemudian bisa diceritakan Prof juga tadi mengenai agen perubahan ketika mengaplikasikan MBG kepada anak-anak? Usai jeda Prof akan menjawab, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Prof, menyambung pertanyaan saya sebelumnya, biasanya kan anak-anak ini agak susah ya, ada yang gampang makan sayur buah tapi ada juga yang susah. Jadi dengan program MBG ini juga melatih anak-anak yang tadinya sulit untuk makan sayur buah, ini mau nggak mau jadi makan karena ngelihat teman-teman juga pada makan, itu juga melatih kebiasaan baru, habit baru buat mereka. Betul. Jadi tujuan MBG itu kan sebenarnya pemenuhan gizi nasional, tetapi salah satu tujuan khususnya adalah perbaikan status gizi dan membentuk perilaku konsumsi sehat. Nah, perilaku konsumsi sehat itu adalah konsumsi yang beragam, berimbang tadi ya. Dan diantaranya adalah mengkonsumsi sayur dan buah yang sekarang ini sudah agak sulit ya anak-anak ya untuk konsumsi sayur dan buah. Nah, dikenalkan kembali dengan berbagai macam sayuran lokal begitu ya. Dan kemudian melihat teman-temannya makan sayur. Nah, itu juga ada dorongan ya dari peer groupnya, mereka juga akhirnya untuk
mencoba sayuran-sayuran baru dan kemudian mereka menjadi terbiasa dengan mengkonsumsi sayuran. Termasuk juga pada saat di rumah mungkin bisa mengingatkan juga sama orang tuanya justru nanya sayuran buahnya mana. Betul. Nah, yang diharapkan juga demikian. Jadi anak itu kemudian menjadi agen perubahan di rumah. Sehingga anak ini akan menanyakan kepada orang tuanya, "Mah, kenapa kok sekarang di rumah nggak ada sayur, nggak ada buah," misalnya seperti itu. Nah, Prof, ini kan saat ini mungkin hal yang dihadapi adalah MBG ini konsentrasinya banyak di Jawa ya, Prof ya. Nah, lalu mungkin masih banyak juga sebenarnya anak-anak di luar Pulau Jawa yang belum mendapatkan tambahan dari makan bergizi gratis. Apa sih yang harus dilakukan ke depannya, Prof? Atau mungkin ada pemetaan untuk 2026 supaya bisa merata? Betul. Jadi di daerah-daerah yang dimana di situ anak banyak, begitu ya, itu kita atau di daerah yang aksesnya gampang, itu biasanya kita bermitra ya dengan mitra tersebut kita membangun dapur gizi atau SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Tetapi di daerah-daerah tertentu yang terpencil, terluar dan sebagainya, kita akan bermitra dengan Pemda. Jadi Pemda nanti kita meminta kepada mereka untuk menyediakan infrastruktur dan tentu saja ada kesepakatan-kesepakatan komitmen-komitmen antara BKN dengan Pempa dalam pembangunan tersebut. Nah, itu yang diinginkan. Oke, itu bisa di 2026 Betul, rencananya. 2000 ya. Sudah dimulai dari sekarang. Jadi ada beberapa titik di daerah-daerah terluar itu sudah dibangun. Jadi kalau misalnya di daerah-daerah seperti Jawa Barat itu kan ada minimalnya ya, minimal misalnya 1.000 atau 2.000 orang per dapur. Tapi kalau di daerah-daerah luar ya, di daerah tertinggal itu tidak ada batasan minimal harus berapa. Pokoknya di mana itu anak, misalnya ada 50 anak di situ, kebetulan kan jauh kemana-mana, ya di situ satu dapur. Nah, itu untuk pasokan bahan-bahan pokoknya kalau yang daerah 3T gimana tuh, Prof? Apakah misalnya ada kemudian misalnya agak susah mencari daging, misalnya daging sapi misalnya, terus digantikan dengan mungkin karena tinggal di pesisir diganti ikan, itu boleh, Prof? Oh, sangat boleh, karena yang kita dorong juga adalah bahwa menu-menu itu harus memenuhi kearifan lokal, harus sesuai dengan pangan lokal. Jadi kenapa demikian? Karena ini akan menguatkan sistem pangan, sehingga ada insentif bagi petani untuk berproduksi, gitu ya, di daerah tersebut. Nah, itu sehingga akan terjadilah pemberdayaan petani dan kemudian peningkatan menggerakkan produksi. Ekonomi di sana juga betul, gitu. Betul. Oh, oke. Nah, apalagi sih, Prof, kemudian hal-hal atau sesuatu yang baru yang nanti akan diterapkan di 2026, karena kan tadi pasti masih banyak catatan juga ya, Prof, ya, di 1 tahun ini supaya biar ke depan pengerjaannya juga lebih maksimal, Prof, di tahun-tahun berikutnya. Ya, pertama kita tadi beberapa hal tentang pembangunan dapur ya, pembangunan dapur, kemudian sekarang bukan hanya pembangunan dapur memperbanyak kuantitas tetapi juga kualitas dapur kita sudah mulai ya. Kemudian itu disyaratkannya berbagai sertifikat ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita belum memberikan syarat harus ada SLHS begitu ya. Nah, tetapi sekarang dengan beriringnya kejadian-kejadian yang tidak terduga, akhirnya kita mensyaratkan harus ada sertifikat SLHS, harus kemudian ada permintaan, ada kegamangan atau keraguan dari sebagian masyarakat ini halal atau tidak ya misalnya. Misalnya kan ada beberapa SPPG yang dibuat misalnya di daerah-daerah non Muslim, tetapi yang mengkonsumsinya di situ kan ada orang Muslim misalnya ya, anak didiknya itu ya atau di 3B-nya. Nah, artinya di sini juga harus SPPG ini mempunyai sertifikat halal yang menjamin bahwa makanan yang didistribusikan itu halal. Nah, itu langkah-langkah kita ke depan sehingga masyarakat menjadi lebih tenang begitu ya, karena apa yang dikonsumsinya sesuai dengan kepercayaan atau norma-norma yang dianutnya. Prof, ini kan tadi kalau kita lihat dari berita sebelumnya ini kan juga ada melibatkan para tetangga ya. Betul. Masyarakat, warga-warga terdekat lah dari dapur SPPG. Nah, gimana caranya juga meyakinkan para orang tua bahwa meskipun warga-warga sekitar yang dilibatkan, tetapi mereka juga sudah dilatih dan artinya tidak ada lagi nih misalnya keraguan bagi para orang tua bahwa yang memasak misalnya warga sekitar jadinya nanti takut gitu, Prof. Gimana caranya itu? Betul. Nah, oleh karena itulah makanya SPPG itu sekarang disyaratkan harus mempunyai SLHS, sertifikat sanitary like hygiene ya gitu. Jadi sertifikat like sanitation dan hygiene ya yaitunya. Dan itu salah satunya untuk mendapatkan sertifikat adalah bahwa penjamah makanannya harus sudah terlatih keamanan pangan, gitu ya. Jadi di sini mereka dilatih perilaku hidup sehat,
dan perilaku pengetahuan tentang keamanan pangan, sehingga mereka tidak akan dengan sengaja ya untuk membuat makanan itu menjadi tidak aman. Dan gitu. ada juga nggak Prof pertanyaan terakhir, kalau misalnya nanti tiba-tiba ada masalah pada saat betul. di dapur SPPG tertentu, Betul. lah, apakah itu mungkin ada punishment mungkin yang biar lebih berhati-hati lagi? Oh iya betul. Jadi kalau misalnya sudah terjadi ketidakamanan pangan misalnya atau keracunan ya, maka itu SPPG akan ditutup sementara. Oh oke. Sementara mereka sambil melihat apa penyebabnya dan memperbaiki. Biar ada efek jerah dan supaya Betul. tidak terjadi lagi gitu ya. Betul. Terima kasih Profesor Dr. Ike Tanzia, tim pakar gizi Badan Gizi Nasional. Selamat malam Prof. Selamat malam.